it's all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now. It's all gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe till you've understood. Halo. Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Kalian tahu nggak disuruh kesini itu kenapa? Belum tahu. Masih ingat nggak kemarin kakak sempat ngasih angket? Ingat? Ya, sih pintar. Jadi kalian itu disuruh dipanggil kakak sini karena kemarin setelah kakak sebar angket itu permasalahan kalian itu bersama. Jadi jadi kakak kumpulin kalian di sini buat kita berdiskusi bersama untuk bisa mendapatkan solusi bersama. Gitu ya, paham? Oke, mungkin sebelum itu tadi kakak belum salam ya? Oke. Iya, belum perkenalan juga ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi teman-teman semua ini dari mana ya? Dari kelas semua. Ini semuanya satu kelas. Iya. Wah, keren sekali, kalian kompak semua ya. Bisa sekelas gitu. Berarti ini udah saling mengenal. Apa belum? Oh, sudah mengenal. Ya, cewek-cewek juga sudah kenal. Tapi sudah kenal kakak belum? Oke, karena kakak juga belum kenal kalian, kita bisa perkenalan dulu ya. Nanti perkenalannya gini. Ketika kakak menyebutkan nama, jadi nanti kalian sebutkan nama sama ekspresi kalian hari ini. Kan ini kalian habis kelas. Nah, suasana kalian di kelas itu kayak apa ya? Mungkin kalian hari ini di kelas lagi capek, lagi senang, lagi was-was atau yang lain sebagainya, nanti bisa disampaikan dengan ekspresi itu. Contoh, misal kan kalau ini lagi happy, jadi nanti kakak perkenalkan nama saya Kak Lula dengan ekspresi senang. Nah, nanti kalian tunjukkan ekspresinya kalian setelah menyebutkan nama kalian. Bisa dipahami? Oke. Ini mau perkenalan dari sebelah kanan atau kiri? Kanan apa kiri? Oh ya, kanan ya. Oke, karena suara terbanyak dari kanan, silahkan terbanyak sebelah kanan bisa. Oke, dari pojok kanan. Ya, oke. Bisa silahkan perkenalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ekspresi biasa ya. Nah, tambahan. Nanti kan muternya ke sini. Ya, nanti jadi setelah siapa tuh Mas Torik ya? Nah, Mas Torik perkenalan, nanti Mas selanjutnya itu menyebutkan nama Mas Torik dulu sama ekspresinya, baru dilanjut namanya. Begitu juga selanjutnya. Paham kan? Paham ya? Biar tambah saling mengenal, gitu ya. Ya, oke, dilanjut Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angguron. Tadi namanya Masnya ini dulu. Oh iya. Nah, ini siapa Mas siapa tadi? Mas Torik ya. Mas Torik tadi ekspresinya gimana? Tetap. Oh ya, bentar. Ya, lanjut. Saya ulangi ya kak ya. Oh iya boleh. Nama saya Saputro dengan ekspresi senang. Senang. Iya. Ya, oke, terima kasih. Lanjut. Namanya Mas itu dulu, baru disebutkan namanya Masnya. Sampingnya siapa namanya?
lagi bahasa Inggris ya. Smile. Namanya siapa yang ini? Mas siapa? Ini Mas Kinan ya. Mas Kinan. Saya nonton dengan ekspresi semangat. Ya, semangat. Oke, sip ya. Panjang sekali ya. Oke, bisa. Karena tadi saya sudah ya. Ya. Lanjut ke mbaknya sebelah sini. Ini dulu deh. Ini sama Mas Torik. Ya. Ini dia lagi biasa aja, lagi datang-datang aja. Terus ada Mas Anggoro. Exit ya. Terus Mas Kinan itu emang smart, tersenyum setiap saat ya. Telepon yang semangat. Oh ya. Semangat gimana? Semangat. Ya, sip. Semangat. Mbaknya sendiri. Kenalkan, nama saya Lauren. Mbak Lauren. Sebenarnya saya ngantuk, cuman mau lihat teman-teman saya tadi. Oh gitu. Berarti ikutan jadi happy ya. Iya. Oke. Lanjut mbaknya. Oke, sebelumnya tadi teman saya ada Mas Torik, ini ekspresinya biasa aja. Terus ada Mas Anggoro itu ekspresinya senang. Terus ada Mas Kinan itu tersenyum selalu. Terus ada Mas Nopal itu semangat. Nah kalau saya sendiri perkenalkan nama saya. Oh iya, Saya dilewati. itu ekspresinya tuh awalnya tuh jadi bahagia karena ikut teman-temannya. Nah saya sendiri perkenalkan nama saya Rita, sekarang sendiri aja. Oh lagi aja. Oke. Mas Torik ini namanya mbaknya siapa? Iya. Ekspresinya gimana? Oh ini ikut masnya. Kemarin itu mungkin. Ya. Oke. Semoga setelah ini sudah nggak biasa aja ya, bisa lebih semangat lagi. Oke, selanjutnya karena teman-teman sudah perkenalan semua, selanjutnya di sini ada yang tahu nggak apa itu konseling kelompok? Belum tahu, belum pernah ikut konseling kelompok juga. Oke, jadi saya kasih tahu ya, konseling kelompok itu adalah suatu kegiatan di mana di situ itu konselor dengan anggota yang ada yang memiliki permasalahan yang sama itu nanti kita konselor itu membantu konseli dalam mendapatkan solusi yang mereka punya solusi permasalahan yang mereka punya, paham kan? Nah terus tujuannya itu buat apa sih? Kenapa kok dibikinnya kelompok? Kenapa nggak satu-satu aja gitu kan? Tapi sebelumnya kalian sudah pernah yang itu konseling individu yang kayak cuma satu orang gitu. Pernah, ada yang pernah ya Bu ya. Nah jadi karena di sini itu tujuannya kita biar bisa saling memahami dari perspektif atau pendapat dari teman-teman yang lain. Juga kita juga mendapatkan pengalaman dari cerita teman-teman yang lain. Jadi misal ketika besok dihadapkan dengan permasalahan yang mungkin sudah pernah diceritakan sama salah satu teman di sesi konseling hari ini, itu teman-teman itu sudah punya sudah punya bekal buat mengatasi permasalahan yang serupa gitu ya. Nah kemudian sebelum memasuki kegiatan konseling kita hari ini, ada yang mau memimpin doa biar kegiatan kita ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Ada yang mau mengajukan pemimpin doa ya? Siap. Ya terima
berarti paling banyak 15 menit ya. Oke. Jadi kita sepakati untuk waktu sesi konseling kita itu ada 15 menit ya. Oke. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 3 asas yang ada di dalam konseling. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi dimohon untuk teman-teman semua bisa merahasiakan semua cerita yang teman-teman lainnya itu disampaikan di sesi konseling gitu ya. Jadi jangan sampai bocor ke luar, ke teman-teman yang lain, ke orang lain gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada asas kesukarelaan, di mana teman-teman itu nanti mohon untuk sukarela menceritakan permasalahan yang dimiliki, unek-unek yang dimiliki tanpa rasa paksaan. Jadi bebas untuk dikeluarkan tanpa ada rasa tertekan gitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada asas kebebasan dalam memberikan pendapat. Jadi dimohon nanti teman-teman untuk bisa bebas memberikan pendapat kepada teman-teman yang lain, terutama nanti yang menjadi konseling utama gitu ya. Paham? Ya. Terus selanjutnya dari teman-teman ini apakah sudah nyaman dalam segi duduk? Mungkin ada yang mau ke kamar mandi dulu, haus ya, haus kamu nanti loh. Iya, nggak apa-apa saya tunggu. Nanti aja, benar ya. Sudah siap duduknya mau seperti itu nyaman? Iya siap. Sudah dinyamankan dulu. Nggak apa-apa, terserah. Iya, nggak apa-apa. Yang penting kalian itu nyaman. Karena di sini itu karena ketika kalian tidak nyaman untuk bercerita, pasti yang kalian ceritakan itu nanti akan terbatas. Gitu ya. Jadi terserah kalian mau duduk yang seperti apa. Gitu. Sudah nyaman semuanya? Oke, sudah. Selanjutnya dari teman-teman mulai mau dari mana yang mau cerita dulu? Tadi kan sudah dari sana, perkenalan sudah dari sana. Nah sekarang mau cerita dari sudut mana? Dari sini. Oh ya, terus dari Mas Anggoro ya. Oke. Silahkan. Sebentar, maaf, saya lupa memberikan tema permasalahan yang kalian hadapi ya. Kan kalian sudah mengisi angket, tapi lebih condong ke permasalahan apa tadi saya belum menyebutkan ya. Ya lupa, maaf sekali ya. Jadi setelah menganalisis angket yang sudah saya sebar, permasalahan yang ada serupa di antara teman-teman itu yaitu mengenai komunikasi yang tidak sehat. Nah, iya benar yang kalian rasakan seperti itu, komunikasi yang tidak sehat di dalam lingkungan organisasi kampus. Ya, begitu ya. Baik. Jadi mungkin setelah ini teman-teman bisa bercerita tentang komunikasi yang tidak sehat itu. Bisa dimulai dari Mas Anggoro. Ya. Suatu organisasi yang saya jalani itu kayak masih gerombol gitu. Kayak circle gitu ya. Yang ini itu kebulan itu ya gitu. Jadi kan masih kurang nyaman. Berarti karena adanya gerombolan itu, circle itu mengakibatkan miskomunikasi dalam suatu kegiatan. Ya kayak dalam mengerjakan kegiatan yang ada di dalam organisasi itu gitu ya. Oh begitu ya. Nah terus apakah Mas Anggoro itu jadi salah satu circle tersebut? Ya, jadi salah satu contohnya seperti kan saya
pemberdayaan. Berarti circle-nya itu kayak per divisinya gitu ya. Oh begitu ya, paham. Kemudian yang Mas Angga rasakan ketika berarti jadi miskomnya itu antar per divisi gitu ya. Nah yang Mas Anggoro rasakan itu berarti kayak, tapi Mas Anggoro dengan divisi-divisi yang lain itu apakah apa ya, kan Mas Anggoro punya circle sendiri di pemberdayaan itu, ketika ketemu sama apa ya, ketika jadi satu di suatu kegiatan yang umum nggak ada divisi-divisi tertentu, itu bisa terbaur jadi satu kah? Bisa, tapi canggung. Oh bisa tapi canggung. Oke. Bisa tapi canggung. Nah yang Mas Anggoro inginkan dari apa ya, mungkin kan itu kan tadi kan terjadi miskom. Lah yang diinginkan Mas Anggoro itu sebenarnya ya seperti apa? Ya apa ya, saling Jadi satu. ya saling komunikasi kayak akrab. Oh ya, jadi akrabnya tuh enggak yang per divisinya masing-masing gitu ya. Oh ya, berarti ya akrab semua, umum gitu ya. Oke, terus ketika Mas Anggoro menginginkan keakraban itu terjadi, Mas Anggoro pernah melakukan sesuatu yang bikin apa ya, mungkin bisa membuat keinginan Mas Anggoro itu tercapai. Pernah ya? Pernah melakukan apa gitu? Oh belum pernah. Oke. Baik, dari cerita Mas Anggoro bisa dicukupkan dulu ya, atau ada lagi? Berarti permasalahannya tentang miskomunikasi itu ya. Oke. Terima kasih atas ceritanya. Selanjutnya dari Mas Kinan, mungkin bisa diceritakan. Oke, kalau cerita saya sih ini kan saya sendiri punya banyak saya. Jadi aku terima secara jujur ini. Iya. Kalau ada kemungkinan saya di BPH itu ada salah satu orang sekret utama. Dia ini cewek, tapi dia ini emosinya nggak tahu. Dan dia sebenarnya kita sama sama. Jadi dari cerita itu semuanya prakteknya pasal ya, si cewek ini sama si cowok ini saingan pasal 1 dan pasal 2. Nah mereka ini pasal 1 kan dia wakil, pasal 2 dia wakil. Mereka sepakat buat nanti pokoknya siapa yang kalah siapa yang menang kita berhadiah buat BKS berhenti. Dan pasca kejadian itu nggak tahu kenapa ketika si pasal cewek-cewek ini sebenarnya cowok-cewek yang sekarang jadi ketua Iya. Iya. itu satunya mengundurkan diri dan mengkhianati janji bersama. Berarti dia nggak masuk BPH. Nggak masuk BPH dan nggak ikut. Nah dari si satunya tetap BPH karena dia sekret juga sama Iya. saya. Dia ini apa secara omongan frontal kasar dan sampai itu nggak Toxic terlalu ya? toksiknya itu dia toksik parah. Masalahnya nggak apa dia jika toksik sama kita tapi kita ada event besar kan ya lain kita mereka melawan dia dan Iya. dia nyosor di grup itu sudah ada orang lain gitu loh. At least dia bisa menyembunyikan kemarahannya Toksikan itu. dari anggota lain. Iya. Dikit di BPH aja nggak apa-apa dia marah-marah. Tapi kalau sama saya dia berani marah sama aku. Karena apa? Karena saya posisi netral dan itu curi di salah satu ormek itu saya sebutkan langsung ormek TNI. Iya. Nah itu kan mereka anggota itu. Nah karena di situ saya netral, Iya. jadi ketika dia mau masuk sama saya bisa apa ya? Kadang ngasih solusi, kadang si ketuanya ini capek. Kadang saya mau
kayak gitu loh. Namanya kalau mungkin salah atau kamu aku tetap Sebel ya. aku pernah melakukan kayak gitu dan semenjak kejadian itu dia udah gak berani lagi sama aku. Dan itu ya keresahanku aja sih. Ini langsung ini untuk bias sejujur-jujurnya dan aku gak tutupi, semoga aku bisa dapat pencerahan kawan-kawan yang ada di sini. Oh iya. Jadi kayak permasalahan Mas Irsyad itu lebih ke apa ya? Komunikasi dari temennya itu lebih yang toksik banget gitu ya. Kayak emosinya itu nggak kontrol mungkin karena dia seangkatan ya. Itu kayak yang pertama saya pernah bilang itu manusia kan punya pribadinya masing-masing. Mungkin tapi dia seperti itu cuma sekelas nggak? Alhamdulillahnya tidak, kami dia sama teman-temannya. Oh ya, maksudnya mungkin ya kita seperti itu kan bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Mungkin apa memang di apa HMPS itu memang seperti itu dan di lainnya itu enggak, apa memang di lainnya itu ya memang setoksik itu, berarti memang kepribadiannya dia seperti itu. Tapi terus dari BPH kan ketika dia marah-marah langsung dipaksa gitu kan kalian diemin ya. Ketika kalian diem itu hasilnya dia itu gimana? Maksudnya ketika respon kalian itu diam, apakah dia itu juga jadi agak turun panasnya, apa ya semakin meledak-ledak, tetap meledak-ledak gitu? Tetap meledak-meledak bahkan setnya sampai rata kanan. Untungnya kita apa ya? Untungnya kita tetap menyimpan apa ya? Istilahnya nggak sampai ke anak-anak lah. Tapi itu yang aku kasih angkatan dari masih Iya. sebagai udara juga seperti juga. Itu tuh di situ tidak terkontrol, makanya apa? Meledak-meledak tetap kita semua semangat. Kalau udah meledak itu besoknya orangnya kayak langsung fokus gitu ya, males gitu ya. Oh iya, kayak mungkin dia sebel nggak direspon ya. Nah Nah, tapi jadinya dia pas kejadian itu kadang dia moodnya mulai juga tak tahu nggak tahu kenapa dia punya cara psikologi tersendiri ya. Mungkin ada kepribadiannya sendiri buat apa ya, dia tahu gimana caranya memulihkan moodnya dia yang sedang buruk. Cuman ya jeleknya ketika moodnya meledak-ledak itu dia nggak lihat tempat kan, berarti nah terus yang di ketua apa di kepanitiaan yang ambil dari anggota lain itu kira-kira kaliannya sebagai BPH umum menanggapi apa ya, maksudnya kan yang adik-adik itu kan mereka apa ya, kalau kalian kan tahu bisa memaklumi, nah terus kalau yang adik-adik itu mereka nggak tahu cara mereka, maksudnya iya satu ya? orang duluan kan Nah, iya. satu orang duluan ini gitu diterit sama ketuanya. Kalau ada apa-apa dia jadi dituin dan dia langsung. Berarti kayak langsung dari BPH itu ngasih apa ya, tameng lah gitu, ibaratnya biar mereka itu nggak kaget kalau ada hal yang serupa gitu ya. Ada ketupat Iya. acara semua berjalan lancar dengan apa ya kayak gitu. Ketika dia lagi memang emosi puncak, kita sepakat jadi diemin sampai besok
namanya orang kan explore. Ya, betul. Mungkin dia di rumah atau di lingkungan yang lain itu ada tekanan, jadi melampiaskannya di HMPS gitu ya. Berarti untung kalian berarti sebagai teman-teman BPH itu udah ini ya, udah punya ibaratnya kalian sudah mengeratkan tali buat memberikan tameng buat adik-adik yang lain ketika ada teman kalian itu seperti itu. Iya. Keren. Pertahankan ya, semangat. Selanjutnya Mas Noval bisa diceritakan. Ya, izin melanjutkan dari Mas Gita. Sekarang adalah cerita saya. Sebelumnya, selain dulu teman-teman, saya itu kan anak pondok pesantren. Nah, saya anak pondok pesantren dan di kampus itu kan saya menjadi ketua umum di sebuah organisasi. Iya. Di pondok juga saya itu menjadi BPH di madrasah Hinayah sebagai sekretaris. Di suatu ketika itu ada event di pondok, Iya. yaitu ketika Ramadan. Pasti teman-teman pondok tahu namanya kilatan, pasangan kilatan. Nah, Iya. itu kan juga berkepanitiaan. Di posisi itu di waktu itu saya kan di dalam organisasi kampus juga sudah mengemban amanah yang besar, di pondok juga diberikan amanah yang lumayan lah. Baik, karena terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah mau menceritakan pengalamannya masing-masing. Nah, di sini langsung saja mau konselor utamanya siapa? Mas Noval, ya. Oke, Mas Noval juga sudah bersedia menjadi konselor utama. Ya, langsung aja ya Mas. Jadi kan Mas Noval itu memiliki permasalahan apa ya, merasa kurang maksimal di panitiaan pondok, juga karena ada amanah, mengemban amanah di kampus juga, gitu ya. Nah, mungkin keinginan Mas Noval itu gimana? Buat Mas Noval lebih condong di pondok atau di kampus? Semuanya, Mbak. Semuanya. Berarti Mas Noval ingin bisa maksimal di keduanya. Iya. Nah, itu bagaimana cara manajemen waktu Mas Noval itu bisa membagi kedua posisi ini itu biar bisa menjadi imbang? Awalnya tuh saya gini, Mbak. Keinginan saya itu posisi kan saya itu jadi sekretaris nih, Ya. terus udah jadi ketua di kampus. Ya udah cukup itu aja. Kok panitiaan kok emang saya lagi gitu loh, kok badan saya kok nggak yang lain Kayak ya, Yo. kok kayak aku terus gitu ya. Jadi yo terus kesel loh, Mbak. Ketemu Iya. mau maksimalin sih lah. Tapi kalau ditambah lagi dengan rasa saya gak enak saya, ya udah saya bicara ini rasa saya. Nah, ketika Mas Noval itu apa ya, berusaha untuk seimbang di keduanya itu, komunikasi Mas Noval terhadap teman-teman atau partner yang lain itu ada nggak yang bikin apa ya, Mas Noval itu jadi mungkin sedikit ada gap atau bagaimana yang menimbulkan Mas Noval itu semakin susah untuk bergerak di dalamnya? Ada. Nah, kadang rasa apa ya, Mbak? Riko. Sungkan, ya, Rasa sungkan saya. rasanya sungkan. Jadi ya wes, ya itu termasuk dari miskomunikasi saya lah, komunikasi jelek saya lah. Ketika saya sungkan ya wes tak ngerti diri. Oh, ya berarti sedikit kayak ceritanya Mbak Lauren tadi ya, kayak apa namanya, Mas Noval ini merasa sungkan untuk mungkin memberikan perintah gitu ya. Nah itu jadi Mas Noval kerjain sendiri daripada kayak nyuruh lama, Ya, terus lah kayak gitu. tata itu Yang ya lama gitu ya. gitu, Mbak. Paham ya. Jadi teman-teman saya itu banyak seperti itu.
organisasinya Memberikan apa? memberikan apa pemahaman kalau ayo maksudnya kayak ayolah segera dilaksanakan sih, mesti segera diselesaikan. Kita tuh masih punya tugas yang lain. Sudah ya. Itu sudah. Dan respon mereka itu seperti apa? Ada beberapa versi sih Mbak. Ada juga yang ketika saya ajak, benar-benar saya ajak, dan itu saya ya ada di situ, nggak bisa kok Ditinggal gitu ya sih? Di kudu tak temenin. Dan ada juga versi yang jian kudu ditarik-tarik tenan lah, Dan biar dia itu paham kalau asli ki ada ki ditanggung jawab ini loh, kamu ki ditanggung jawab iki loh. Ada yang gendeng luweh nemen meneh. berarti kayak cara menyadarkan mereka di posisi tersebut itu bagaimana, masih agak susah ya. Nah, ketika agak susah itu gimana sih cara Mas Noval untuk berusaha untuk menyadarkan mereka bahwa posisimu itu seperti ini, posisimu seperti ini, posisimu seperti ini. Gitu. Saya lebih pernah ke personal. interpersonal. Personal. Saya lebih ke personal. Berarti menyadarkannya dengan personal ya. Enggak apa di forum atau apa. Lebih di personal. Tapi Nah. kalau nggak bisa ngomong langsung ya saya cek. Nah, ketika Mas Noval sudah melaksanakan dengan secara personal, komunikasi secara personal, ada perubahan nggak? Perubahan mereka, ibaratnya mereka jadi lebih sadar atau malah sebaliknya? Kalau perubahan ada sih Mbak, ya minimal dari job desk itu udah berjalan dulu. Nah, entah nanti yang lain kan yang asli dalam kepanitiaan itu kan nggak cuma job desk 3 terus di 3. Kalau udah 3 itu kan ya jadi ya meskipun aku punya job desk ini tapi ya tetap bantu yang lain gitu loh. Kalau teman-teman mungkin nggak Kayak subdesknya jatah tuh. lagi wis gitu jangan terlalu gitu toh, Paham. nggak sing ketika yang lain punya Butuh. maaf nggak cawet. Nah itu ada Oke, nah nih dari sudut pandang teman-teman, kan ini Mas Noval sudah berusaha berusaha menyadarkan mereka secara personal nih, dan ya teman-temannya ada dari banyak berbagai versi. Ada yang mau ngerjain tapi jobdesknya sendiri, nggak mau bantu-bantu. Nah itu dari teman-teman, mungkin pendapat teman-teman itu gimana cara buat Mas Noval itu gimana ya? Mungkin bisa lebih menyadarkan anggota kepanitiaannya itu. Mungkin itu juga bisa mempengaruhi anggota-anggota Mas Noval yang ada di kampus juga, ya kan? yang lain juga. Ibaratnya kan karena Mas Noval itu posisinya itu nggak posisi tinggi, itu nggak cuma di pondok kan, ada dari permasalahan tadi yang sudah diceritakan sama Mas Noval, dan tadi juga sudah mendapatkan pendapat dari teman-teman. Itu kira-kira Mas Noval sudah memiliki planning apa belum untuk kedepannya itu bakal seperti apa, mengenai apa kemaksimalan Mas Noval ya, solusi. Mungkin Mas Noval sudah mendapatkan apa ya, solusi atau planning untuk kedepannya di dua posisi ini, itu mau bagaimana? Saya utamakan yang di pondok dulu aja ya Mbak. Oh, ya. Yang belum terlalu tersupport dengan mereka di situ. Mungkin ketika sudah ada kepanitiaan terbentuk di pondok, entah itu kepanitiaan apapun, lebih sering itu sih Mbak, kumpul dan bermusyawarah. Setelah itu kita tentuin yang nggak ada di tempat itu. Belum Mbak, apa deadline? Tingkat waktu, timeline, Kita itu nggak punya timeline. kayak mengalir gitu ya. Mengalir loh, cukup kayak bodoh-bodoh besok acara kayak gini lebih cepet-cepet. Oh iya, keserilan gitu Nggak ya. adanya di situ. Mungkin lebih diperbaiki lagi dari segi setiap judul itu dikasih waktu, masa tenggang waktu ya timeline itu tadi, biar semua itu terekam jelas lah. Ini itu nanti kerjanya mau gimana, setelah itu mau gimana, setelah itu mau gimana. Kalau di kampus kan sudah seperti itu ya. Jadi saya sendiri jadi ketua kan juga enak melihat
tinggal mengawasi dan monitoring saja. Kalau itu belum, jadi izinnya nih kapan? Ya, kayak arahnya beda. Kalau udah timeline yang jelas dari stop, nah itu kan perlu adanya omongan Ya, musyawarah tadi ya. dari teman-teman. Komunikasi terbuka. Ya, oke. Baik, nah karena Mas Noval juga sudah mendapatkan planning ke depannya itu bakal seperti apa. Nah, mungkin nih dari teman-teman di sini bisa menyimpulkan bagaimana caranya untuk mengobati komunikasi yang tidak sehat itu secara umum. Ada yang ingin memberikan kesimpulan? Mas Irsyad? Oh ya. Mas Kinan ya, Mas. Mas Kinan ya. Iya, Irsyad itu kembarannya kemarin saya lihat ada yang mirip sama Mas Kinan, Iya. namanya Mas Irsyad. Jadi gini, aku tadi aku sedikit mendengar dari ceritanya Mas Novel tadi kan apa ya, bahwasanya untuk acara ini kan baru pertama kali di tahunnya Mas Novel, ya kan. Masa kepanitiaan buat penanggung jawab di acara Kalau acara pada tahunnya ada, cuma kepanitiaan. dari tahun ini dirombak gitu kan. Nah, kalau dari situ mungkin saya bisa menyarankan untuk Mas Novel untuk nanya terlebih dahulu dari pihak dalam negeri, terbuka bahwasanya saya sebelum setelah dipilih itu bisa mengungkapkan bahwasanya saya sebagai ketua ini. Jadi sampaikan kalau Mas Novel dirasa kurang sanggup atau di tengah jalan jelek, misal kayak merasa ini sudah aku tidak mampu karena memang udah aku takut ini tertinggal, jadi aku ada fokus lain. Jadi konfirmasi komunikasi, kalau semisal aku tidak sanggup jadi bisa dipinta sama yang lain. Kalau boleh tahu itu ada wakilnya nggak Mas? Nggak ada. Nah itu boleh disarankan, mungkin bisa terbuka sama pihak dalam, itu bisa tanya. Kalaupun itu pertama kali kan saya lihat tadi kan lebih ke miskom ya. Nah miskomnya itu bisa tanya jobdesknya ini ngapain aja, maka seharusnya ini yang saya lakukan itu kayak gimana. Terus ya itu kalau dirasa keberatan atau tidak, jujur aja dari kondisi teman-teman panitia yang berkecimpung aja disuruh minta tolong aja begitu, itu bisa disampaikan. Ini bukan bicara soal gender cowok bilang keberatan atau apa, tapi ini soal bagaimana soal tanggung jawab itu bisa tersampaikan. Daripada biasanya cowok kan lebih Merasa kuat gitu ya. merasa kuat. Ini adalah salah satu toxic masculinity, itu hal yang kayak gitu. Jadi kita cowok pun sebenarnya punya sisi dimana kita perlu untuk dapat uang juga kan ya. Nah seperti itu, jadi apapun tetap diceritakan soal tadi keadaan sebenarnya itu ke dalam gitu loh. Jadi tetap jujur aja, nek biar bisa ada begini. Kalaupun memang bingung jobdesknya, nanti tanya aja terkait itu. Arahan solusiku seperti itu Mas Novel, dia langsung buka komunikasi face to face langsung ke ini kepada dalam, seperti itu. Oke, terima kasih ya Mas Kinan untuk pendapatnya. Dan dari Mas Novel mungkin bisa diterima ya untuk pendapatnya. Baik, dari teman-teman itu kan tadi kan pendapat secara personal untuk Mas Novel. Ada nggak untuk secara umum, ibaratnya kan tadi kalian juga bercerita tentang permasalahan kalian. Nah, untuk mengambil kesimpulannya, ada nggak yang mau menyimpulkan intinya titik untuk menangani, mengobati komunikasi yang tidak sehat itu seperti apa? Ya, Mbak Lauren, silakan sampaikan. Oh ya, disampaikan yang ingin kamu sampaikan. Ya, kayak tadi yang diceritakan sama Mas, sampaikan sama Mas Kinan ya, untuk terbuka, saling selalu ceritakan apapun yang terjadi. Izin menambahi juga, jadi ini untuk semua gender ya. Memang biasanya laki-laki itu sering dituntut ya, jadi dituntut untuk kuat, dipendam sendiri karena mereka dituntut untuk menjadi kuat, jadinya mereka
banyak mendem, terus apa ya, sungkan untuk menyampaikan kayak nah ketika dipendem jadinya stres. Jadi kenapa ini sedikit apa ya, cerita aja ya, kalau di rumah sakit jiwa itu sebenarnya banyak pasien itu dari laki-laki karena yaitu mereka dituntut untuk kuat, padahal seharusnya mereka itu juga berhak untuk menyampaikan bahwa mereka itu capek, mereka itu lelah, mereka itu juga butuh apa ya, butuh ruang untuk didengar, nggak cuma mereka yang harus mendengarkan para wanita, para cewek gitu ya. Jadi ini pesan untuk kalian semua, misal di hari-hari selanjutnya kalian menemui hal yang masalah yang serupa seperti Mas Noval, seperti yang kalian ceritakan, itu ya emang pesan titik garis besarnya itu adalah terbuka, saling selalu diceritakan apapun yang kalian rasakan. Ketika kalian memang merasakan nggak mampu, nggak kuat, diungkapkan, karena kan kita tuh nggak robot ya kan, kita manusia yang juga memiliki rasa lelah gitu ya. Mungkin dari teman-teman ada lagi yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan, atau sudah cukup? Sudah cukup. Oke. Baik, semoga dengan adanya sesi konseling siang ini bisa bermanfaat untuk teman-teman di kehidupan selanjutnya, maksudnya di kehidupan hari-hari setelah ini. Setelah ini teman-teman bisa lebih terbuka untuk bercerita, dan kalian itu mau bercerita ke siapapun itu kan bebas ya, nggak ada batasan. Mau cerita sama temen cowok, cewek itu kan juga itu hak kalian untuk bercerita itu. Yang penting ada diluapkan, karena ketika cuma di dalam itu nanti akan menjadi tumpukan es, tapi es buruk itu ketika meledak nanti nggak tahu meledaknya itu bagaimana, apalagi cowok ya, tiba-tiba nanti mukul pohon, mukul orang, kan kita nggak tahu, nanti jadinya kasihannya ya ke diri kalian sendiri gitu, karena yang merasakan sakitnya itu kalian sendiri. Jadi pesan saya, selain apa ya, selain ragamu, tolong rawatlah batinmu juga gitu ya. Oke, mungkin sudah saya cukupkan. Sebelum kita mengakhiri, minta tolong ada yang memimpin berdoa ya, Mas Tarik ya, silahkan boleh dipimpin doanya ya. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, semoga dengan adanya kegiatan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan bisa menjadi pembelajaran kalian di hari-hari selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan mungkin saya ketika mendampingi berjalannya kegiatan hari ini, banyaknya tutur kata atau perilaku yang salah di saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman semuanya ya, tolong dimaafkan ya. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Semoga di lain hari kita bisa bertemu kembali. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.